Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Malam juga, alhamdulillah ya kurang baik juga. Baik. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan screening Kak, di mana saya sudah memberikan dokumen screening. Nah, di mana hari ini tuh kita akan melakukan coaching. Nah, coaching ini bertujuan untuk membantu Kak Eka menemukan solusi dan mengembangkan potensi yang sudah dimiliki. Nah, tapi bukan untuk menghakimi atau memberikan penilaian kepada Kak Eka. Nah, pertama-tama saya akan memberikan IC atau informed consent, nah di mana ini bertujuan untuk meminta nih izin dan persetujuan untuk mengikuti sesi coaching pada malam hari ini. Bagaimana Kak? Apakah Kak Eka setuju untuk melakukannya? Ini kayak setuju. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sesi coachingnya Kak, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Kak Eka sendiri. Nah, ini tuh anamnesa di mana cerita ini atau biodata yang atau cerita yang Kakak sampaikan ini membantu untuk melengkapi beberapa data yang akan saya perlukan dalam penyusunan laporan. Nah, mungkin Kak Eka bisa diperkenalkan nama lengkap Kak Eka terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Eka Purnati Sahputri. Oke, nah boleh tahu nih Kak, pendidikan terakhir Kak Eka Pendidikan terakhir S2. Mungkin mau sebelumnya Kak Eka, mungkin suaranya agak lebih dibesarkan sedikit. Oke. Oke, usianya Kak? Usia sekarang 29. Oke, Kak. Nah, berikutnya ini saya ingin bertanya nih Kak, riwayat pekerjaannya. Nah, saat ini Kak Eka bekerja sebagai atau di bidang apa nih Kak? Atau posisi sekarang apa nih? Kalau sekarang sih tenaga pengajar ya di suatu kampus. Berarti Kak Eka bekerja sebagai dosen ya Kak? Iya. Oke. Nah, apa jabatan Kak Eka saat ini dan sudah berapa lama sih Kak Eka bekerja pada pekerjaan yang sekarang Kak Eka sedang jalani? Kalau jabatan sih masih dosen aja, dosen biasa saja. Terus sehari-hari sih paling cuma ngajar aja. Oke Kak. Nah, berarti tugas atau tanggung jawab Kak Eka sehari-hari ini seperti mengajar, begitu ya Kak? Iya, dan udah baru 1 semester sih, baru 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini Kak, bagaimana sih lingkungan kerja di tempat Kak Eka bekerja?
Lingkungannya cukup gimana ya? Kalau untuk lingkungan sendiri ya memang belum terlalu memadai ya karena memang ini suatu kampus baru jadi masih harus banyak yang dipertimbangkan. Terus kalau untuk lingkungan seperti rekan-rekan kerja itu udah cukup mendukung sih. Oke. Baik, jadi tentang pekerjaan Kak Eka sekarang sedang menjadi dosen di salah satu kampus. Terus kegiatan sehari-hari seperti mengajar, terus memang Kak Eka lingkungan pekerjaannya, tempat kerjanya itu belum terlalu memadai karena baru 6 bulan nih Kak dalam bekerja sebagai dosen. Iya. Terus berikutnya nih Kak, apa sih yang membuat Kak Eka tertarik mengikuti sesi coaching pada malam hari ini? Yang membuat tertarik tuh ya apa ya maksudnya bisa menjelaskan atau menceritakan tentang apa sih yang Kak Eka selama alami selama mengajar atau menjadi dosen di kampus itu dan bagaimana keseharian. Baik nih Kak. Terus apa sih harapannya setelah mengikuti coaching Kak? Untuk harapannya ke depan biar lebih bisa memahami gitu bagaimana sih langkah selanjutnya yang lebih baik lagi sebelum memulai lagi ke tahap yang lebih padat lagi seperti itu. Oke. Nah, dalam tempat kerja Kak Eka nih baru 6 bulan, di tantangan apa sih yang paling sering Kak Eka alami nih Kak di tempat kerja? Yang tantangannya tuh yang pertama harus adaptasi dulu ya awal-awal bagaimana sih eh, mengajar atau aturan yang ada di kampus ini. Terus yang harus dilakukan pertama membuat materi, mengisi SPL, kemudian membuat modul untuk mengajar, dan memahami setiap siswa atau mahasiswa yang ada di beberapa kelas yang berbeda seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari hasil screening yang setelah kita lakukan nih Kak Eka ini merasa ada di situasi biasa merasa kurang percaya diri. Nah, apa sih biasanya yang di situasi apa biasanya Kak Eka merasakan hal tersebut? Terus apa biasanya nih yang Kak Eka rasakan saat merasa kurang percaya diri? Itu di saat kan dalam suatu rapat gitu kan ya. Terus terlintas nih ada suatu pendapat atau pemikiran ingin mengeluarkan suatu opini gitu tapi tidak berani begitu. Jadi kayak rasa takut, rasa cemas, ya kayak apa ya, ingin mengungkapkan tapi tidak berani. Gitu. Terus nih Kak, pada saat situasi tersebut nih Kak, apa sih yang Kak Eka rasakan?
merasakan itu cemas, terus kayak bakal didengar nggak ya, maksudnya ini salah nggak sih pendapat ini, awalnya takut lah gitu, takut apakah yang kayak keluarin ini bakal diterima atau bakal malah kayak ditolak mentah-mentah gitu deh. Oke. Nah, jadi kesimpulan sementara Kak dari yang screening kemarin merasa kurang percaya diri. Jadi kayak Kak merasa kurang percaya diri pada situasi seperti kayak adanya rapat di mana Kak Eka itu merasa takut tidak didengar, terus juga mengeluarkan pendapat. Nah, mungkin berikutnya apa sih yang kekuatan pada diri Kak Eka nih? Menurut Kak Eka, apa kelebihan yang Kak Eka miliki? Apa ya, mungkin lebih teliti kali ya, maksudnya selalu saking telitinya mungkin hal-hal kecil itu bisa diperhatiin dalam dunia kerja gitu. Oke. Nah, kemampuan apa yang paling sering diapresiasi oleh rekan kerja atau atasannya Kak Eka nih di pekerjaan sekarang? Mungkin kerapihan dan tepat waktu kali ya, seperti itu. Oke, Ternyata jadi kalau dikasih tugas ini dikasih waktu kita 2 hari atau cuman 1 hari dikumpulin dan hasilnya cukup memuaskan. nah, sebelumnya itu Kak Eka sudah menyampaikan screeningnya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan nih Kak hasil screening yang telah Kak Eka isi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kondisi psikologis Kak Eka ini berada pada kondisi yang cukup stabil, sehingga pendekatan yang paling sesuai saya berikan itu adalah coaching, bukan konseling. Nah, saya juga melihat nih Kak bahwa Kak Eka memberikan respon kesiapan yang sangat tinggi untuk mengikuti sesi coaching malam hari ini. Nah, berdasarkan hasilnya Kak, Kakak memperoleh 8 skor pada bagian kondisi psikologis umum, dan skor tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis Kak Eka itu masih berada pada kategori stabil, sehingga pendekatan coaching sangatlah tepat. Terus selain itu, skor kesiapan coaching sebesar 25 itu menunjukkan bahwa Kak Eka memiliki nih Kak motivasi yang tinggi untuk berkembang sehingga terbuka dalam proses coaching. Nah, pada tahap eksplorasi Kak, saya akan memfokuskan pembahasan pada aspek komunikasi dan kolaborasi serta kepemimpinan dan inisiatif. Karena kedua aspek tersebut itu memperoleh skor yang rendah pada hasil screening kemarin Kak. Jadi Kak Eka ini akan melakukan sesi coaching untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Nah, oleh karena itu, bagaimana nih Kak? Apakah sesuai dengan yang Kak Eka alami atau menggambarkan kondisi yang Kak Eka saat ini sedang alami? Ya,
udah sangat-sangat menggambarkan sih. Emang mereka kurang percaya diri dan susah mengeluarkan pendapat karena rasa takut yang terlalu dicemaskan berlebihan. Oke. Nah, eh, kayak bagian screening itu kayak menuliskan ingin lebih percaya diri nih Kak, atau meningkatkan rasa percaya diri atau menyampaikan pendapat. Nah, menurut Kak Eka apa sih yang membuat Kak Eka merasa dua hal itu sangat penting bagi Kak Eka ya supaya ingin ditingkatkan kembali? Yang penting tuh karena pertama ya pengen banget mengeluarkan isi pikiran yang ada di kayak pikirkan, karena misalkan kalau kadang tuh pengen ngeluarin tapi enggak, terus misalkan suatu rapat atau kegiatan apa selesai, pasti ujung-ujungnya kenapa sih nggak ditanyain, padahal itu tuh penting seperti itu. Jadi kayak menyesal gitu karena tidak mengeluarkan apa yang ingin katakan. Oke. Nah, itu tadi cerita dari Kak Eka. Nah, eh, ada tidak Kak situasi ketika Kak Eka itu timbul rasa percaya dirinya selain tadi yang takut mengeluarkan pendapat, terus takut tidak didengar, mungkin ada kejadian atau peristiwa sebelumnya yang membuat Kak Eka nih kayak takut. Kayak kalau kayak mungkin pernah ya waktu dulu mengeluarkan pendapat, tapi rasanya tuh pernah ditolak mentah-mentah ya. Gimana ya, maksudnya jadi tuh kayak, oh berarti aku kalau mengeluarkan ini berarti salah, mungkin seperti itu. Jadi sampai sekarang aku masih kayak ragu begitu untuk mengungkapkan atau mengeluarkan gitu. Nah, jadi dari peristiwa sebelumnya nih Kak, di mana Kak Eka menyampaikan tapi mendapatkan respon seperti kayak ditolak mentah-mentah. Jadi itu membuat Kak Eka merasa kayak takut untuk mengeluarkan pendapat ke depannya. Iya, seperti itu. Nah, jadi ketika Kak Eka ragu menyampaikan pendapat, bagaimana sikap Kak Eka? Apakah diam atau ada sikap yang lain muncul, Kak? Lebih biasanya sih diam. Oke. Nah, mungkin di saat Kak Eka diam itu pasti Kak Eka mempunyai ide atau masukan atau pendapat. Nah, biasa itu kalau tetapi masih ragu untuk menyampaikan. Bagaimana sih Kak pengaruh kondisi tersebut terhadap pekerjaannya Kak Eka? Apakah menghambat atau bagaimana Kak? Sebetulnya itu bisa menghambat karena semisalnya itu berkaitan dengan pekerjaan kita sendiri, terus karena kita nggak bertanya atau menanyakan bagaimana jalannya, jadi kita kayak buntu di situ, kita nggak tahu harus ngapain. Padahal cara ini bisa kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu gitu. Jadi memperhambat pekerjaan. Memperhambat ini berarti juga mempengaruhi kondisi terhadap
pekerjaan atau rekan kerja juga ya Kak? Iya, seperti itu. Oke. Menurut Kak Eka sendiri nih, apa sih ketika Kak Eka merasa kurang percaya diri, apa saja yang bisa Kak Eka lakukan agar kayak bisa menimbulkan rasa percaya diri itu kembali, Kak? Apa ya? Mungkin seperti misalkan ada orang bertanya tapi hampir sama dengan pertanyaan mereka, terus dijawab, terus kayak mereka bisa kayak menambahkan gitu seperti itu. Oh, dia udah bertanya tapi mungkin masih belum masih kurang menurut saya. Jadi mereka bisa menambahkan atau memberi masukan lagi seperti itu. Kayak seperti dipancing dulu gitu. Oke. Nah, ketika nih Kak Eka sudah berhasil, misalnya kayak ada rekan kerja yang memancing untuk berbicara, jadi Kak Eka kan pasti berhasil nih Kak menyampaikan pendapat tersebut. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman yang seperti itu yang Kak Eka alami baru-baru ini Kak? Pernah saat mengajar ini pernah diskusi, kemudian em, saling apa karena presentasi kan kita saling mengeluarkan pendapat, kemudian eh, menemukan suatu titik buntu di situ, saya kan mengeluarkan apa yang seharusnya, yang baiknya bagaimana. Jadi disitulah mulainya. Oke. Eh, nah, ketika Kak Eka merasakan situasi kayak kurang percaya diri nih Kak, siapa sih yang paling membantu atau paling mendukung Kak Eka menjalani rencana atau menyampaikan pendapat atau mungkin support lah, siapa yang paling biasa menyupport Kak Eka nih? Kalau di dunia kerja ini sih di tempat kerja ini belum ada ya, tapi kalau misalnya udah em, bukan di tempat kerja tuh ada teman dekat aja sih. Nah, ketika melihat orang lain nih Kak lebih percaya diri, bisa menyampaikan pendapat dan berbicara, apakah biasa Kak Eka merasakan bahwa kayak saya harus seperti orang atau kayak menjadikan orang lain ini sebagai motivasi ke depannya Kak? Sering malah gitu, maksudnya dia bisa ya, aku tuh harus bisa, tapi kadang tuh udah dapat motivasi, tapi kadang tuh masih takut gitu untuk ngelakuinnya, nerapinnya. Ketika melihat rekan lain Kak lebih kayak bisa menyampaikan pendapatnya, pernah tidak terlintas di pikiran Kak Eka ingin merubah diri dan seperti apa sih rencana Kak Eka biasa ingin merubah diri nih agar lebih bisa berani berpendapat, menyampaikan pendapat atau lebih percaya diri Kak? Nah, gitu. Eh, seperti apa ya, rencananya tuh yang ada di pikiran Keka atau pendapat Keka, ya udah keluarin aja, mau orang terima atau enggak itu urusan belakang. Dan sekarang
udah mulai sedikit-sedikit realisasikan. Oke. Sudah mulai mau berubah nih Kak. Mungkin dari cerita-cerita tadi Kak Eka bahkan mengatakan bahwa pernah mendapatkan situasi yang menyampaikan pendapat tapi ditolak secara mentah-mentah. Tapi juga ada beberapa mungkin teman yang bisa menjadi kayak motivasi, terus teman cerita dan teman yang mendukung Kak Eka, terus juga ada beberapa orang nih Kak yang biasa juga memancing Kak Eka untuk bercerita. Nah, mungkin dari pengalaman-pengalaman atau peristiwa tersebut, akankah Kak Eka akan lebih percaya diri ke depannya, dan kalau iya, langkah pertama apa sih yang Kak Eka akan lakukan setelah uh, mendengar cerita kita tadi, Kak? Mungkin pas berlakunya langkah pertama itu boleh mengeluarkan pendapat tapi sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Jangan sampai mengeluarkan pendapat itu hanya omong kosong yang kita tidak tahu, seperti itu. Jadi berani dulu walaupun salah, jangan takut salah. Jadi langkah pertama yang Kak Eka akan lakukan itu mungkin mengeluarkan pendapat, tapi menyesuaikan juga nih Kak dengan diskusi apa yang sedang didiskusikan. Ya, Nah, mungkin kapan sih Kak Eka akan mulai melakukannya? Mungkin kalau sudah untuk dunia kerja, mungkin kalau udah mulai masuk kerja kembali. Terus bagaimana nih Kak cara Kak Eka menjaga komitmen agar tetap menjalankan rencana atau langkah yang tadi Kak Eka bicarakan? Untuk menjaga komitmen mungkin harus lebih lebih diingat terus nih, seperti lebih terus nggak bakalan bisa berubah gitu, katanya mau berubah gitu. Nah, mungkin tadi tuh kita berbicara mengenai planning atau rencana langkah-langkah ke depannya nih Kak. Mungkin apa sih Kak kemungkinan hambatan yang Kak Eka akan hadapi dan bagaimana cara Kak Eka akan mengatasinya? Hambatannya kemungkinan terjadi itu mungkin semisal ada sesuatu yang benar-benar kayak nggak tahu dan nggak paham, tapi masih belum berani untuk menanyakannya. Terus cara mengatasinya mungkin kayak bisa balik minta tolong ke teman kerja atau ke rekan kerja kayak untuk menjelaskannya terlebih dahulu sebelum bertanya lebih ke apa namanya ke pemateri atau ke ketua dari kampus UNIKK, seperti itu kalau sedang rapat. Jadi itu mungkin langkah selanjutnya ketika mendapatkan hambatan yang bagaimana sih caranya Kak Eka mengatasinya.
Mungkin Kak dari proses screening ini dalam skala 1 hingga 10 nih Kak, seberapa yakin sih Kak Eka dapat menjalankan rencana tersebut dan mengapa? Mungkin 1 sampai 8 ya. Karena emang baru ingin memulai kan. Jadi skornya sampai 8. Skalain. Apa yang membuat Kak Eka nih memilih angka tersebut? Apa ya, karena masih awal jadi masih ragu nih, apa emang bisa apa masih stuck di situ-situ aja. Nah, mungkin dari cerita tadi Kak Eka ini kayak mengalami kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapat. Pernah tidak Kak Eka mengalami kurang percaya diri itu ketika mengajar dalam kelas nih Kak? Apalagi pekerjaannya Kak Eka ini sebagai dosen. Pernah. Bisa diceritakan Kak lebih jelasnya seperti apa? Oke, teman. Pertama seperti saat mengajar itu kadang tuh nggak pede aja mengajar, apakah takut apakah mahasiswa kayak paham apa yang kayak jelaskan atau mereka malah acuh tak acuh. Kemudian karena emang baru pertama ya kayak kerja, jadi masih deg-degan gitu. Jadi takut salah cara mengajarnya kayak jadi kurang santai dalam mengajar. Tapi itu kan mungkin ketakutannya Kak Eka. Nah, bagaimana sih kayak siswa sikapnya mahasiswa itu terhadap Eka? Apakah mereka memberikan respon yang baik ketika Kak Eka mengajar? Ada yang kasih respon baik. Setelah mereka memberikan respon baik tuh jadi rasa percaya diri mereka kadang udah mulai baik nih, udah mulai muncul. Kadang kalau mereka kayak acuh-acuh lah, disitulah rasa percaya diri mereka kayak makin turun gitu. Oke. Mungkin nih Kak Eka karena baru-baru dalam pekerjaan saat ini mungkin masih sedikit cerita, tapi saya ingin bertanya nih Kak, apa sih yang kayak membuat Kak Eka ingin masuk dalam pekerjaan ini Kak? Yang ingin masuk karena apa ya? Karena emang tuntutan kali ya. Terus karena pikirannya udah sejauh ini masa tidak diaplikasikan ke masyarakat yang kita peroleh gitu, ilmu yang kita dapatkan. Kenapa nggak kita realisasikan di kampung halaman kita sendiri kalau memang kita tidak bisa pergi keluar seperti itu. Oke, tadi kan mungkin karena tuntutan nih Kak, terus kayak ingin berbagi ilmu. Apakah memang itu sesuai dengan mungkin minat atau kepribadiannya Kak Eka nih untuk sebagai tenaga pengajar Kak? Di dalam apa nih? Eh,
apakah Kak Eka menjadi tenaga pengajar ini sesuai dengan minat Kak Eka nih, seperti kayak memang lebih suka mengajar, terus kayak sesuai dengan kayak kepribadiannya Kak Eka nih. Apakah sesuai Kak? Untuk awalnya sih emang gak ada minat ke situ ya, tapi lama-kelamaan kayak asik juga gitu mengajar mahasiswa-mahasiswa ini. Lagi kalau mahasiswa yang aktif ya, jadi kita juga ikut aktif dan ikut di apa namanya lebih baik lagi gitu seperti itu. Oke. Eh, Boleh nih Kak diceritakan pengalaman-pengalaman seperti apa sih Kak yang menyenangkan selama 6 bulan Kak Eka bekerja sebagai dosen nih Kak? Pengalaman ngajar ada satu mata kuliah di mana tuh mahasiswanya itu selalu antusias gitu selama mengajar. Jadi kayak diskusi, mereka selalu bertanya, mereka selalu mengeluarkan pendapat. Jadi kita saling apa ya namanya, saling kayak berbagi ilmu begitu, bukan hanya kayak bagi ilmu ke mereka, tapi mereka juga yang bagi ilmu ke saya. Seperti itu. Nah, kalau pengalaman yang kurang menyenangkan nih Kak, mungkin bisa diceritakan juga. Kalau yang kurang menyenangkan itu masih sama mahasiswanya ya, kadang selalu kayak seenaknya gitu, minta jam, boleh nggak diundur jam segini, terus setelah diundur jam segitu tetap saja belum eh, ada di kelas dengan tepat waktu, masih ngulur waktu lagi 5 menit atau 10 menit, jadi kadang itu bikin kesal. Oke, nah saya bisa mengerti nih Kak perasaan kayak Kak mungkin kesal dan marah ketika mendapatkan situasi tersebut. Nah, mungkin kalau hubungan Kak Eka nih sama rekan kerja bagaimana nih Kak selama 6 bulan bekerja sebagai dosen? Kalau sama rekan kerja, alhamdulillah baik karena dosen-dosennya baik, kemudian welcome sekali sama yang dosen baru, terus nggak produk ilmu, selalu nanya gimana ngajarnya hari ini, gitu. Oke. Terus nih Kak, jadi dari langkah-langkah tadi bagaimana nih Kak perasaannya Kak Eka setelah mengikuti sesi coaching hari ini? Rasanya lumayan lega ya setelah cerita apa yang mereka alami selama masa bekerja mereka. Jadi kayak plong gitu rasanya. Udah nggak terlalu ada beban seperti itu. Mungkin nih Kak, eh, dari 6 bulan bekerja nih Kak, mungkin apa sih yang Kak Eka ingin tingkatkan atau ingin memperbaiki selanjutnya? Yang ingin kita tingkatkan itu ini loh, maksudnya cara penyampaian harus lebih, kadang tuh yang terlalu cepat tuh kadang mahasiswanya tuh bilang ibu kecepatan. Jadi lebih pelan lagi, terus speakingnya harus lebih lancar lagi. Karena kadang tuh suka apa namanya
gagap gitu ya, maksudnya tiba-tiba tahu apa yang dikatakan gitu, nggak langsung. Oke. Dari sisi coaching hari ini Kak, apa yang Kak Eka bisa pahami nih Kak dari cerita-cerita kita? Yang saya pahami dari sini, di mana sesi ini memberikan pemahaman bahwa solusi kedepannya itu harus dijalankan, kemudian kalau memang apa ya, tidak bisa tuh berarti kayak percuma aja gitu. Jadi ini memberikan suatu solusi buat Keka bahwa dari tips kita Keka itu memiliki langkah-langkah yang harus dijalankan, seperti bagaimana solusinya, bagaimana rencana yang harus Keka lakukan setelah Keka melakukan ini. Karena dari sesi ini otomatis Keka berpikir, oh ternyata kedepannya nih harus lebih baik lagi dari cerita-cerita sebelumnya. Oke. Nah, mungkin saya memberikan kesimpulan nih Kak. Jadi di mana Kak Eka bekerja sekarang sebagai dosen di salah satu universitas, di mana kegiatan Kak Eka sehari-hari mengajar. Nah, dari sesi coaching hari ini Kak, kita membicarakan mengenai dari hasil screening itu adalah kurangnya percaya diri. Nah, tadi kita sudah melakukan beberapa pembahasan di mana Kak Eka sebenarnya mengalami peristiwa nih Kak yang kurang mengenakan, sehingga peristiwa tersebut itu sedikit membuat Kak Eka takut untuk menyampaikan pendapat ke depannya. Tapi mungkin Kak ke depannya itu rasa percaya diri ini mungkin bisa lebih ditingkatkan dengan cara mungkin lebih uh, mengasah keberanian, terus kayak melihat mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan pendapat dengan baik, dimana kayak bisa termotivasi dengan hal itu. Lalu dari sebelum saya menutup sesi hari ini Kak, mungkin adakah Kak Eka yang ingin Kak Eka tanyakan? Apa ya? Menurut Sasa nih, untuk mengembangkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut saat berpendapat itu bagaimana sih bagusnya? Uh, Mungkin Kak Eka suaranya agak lebih bisa dibesarkan Kak. Oh, gini, menurut Sasa nih untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut atau cemas saat ingin mengeluarkan pendapat tuh bagaimana sih? Oke. Nah kalau dari pengalaman pribadi Kak, jujur saya juga kadang itu takut mengeluarkan pendapat. Biasanya itu saya seperti gemetar atau ketakutan sendiri. Namun saya itu pertama kalau berani menyampaikan pendapat itu pastinya pendapat saya itu sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Jadi sehingga itu saya tidak asal bicara saja. Tapi kalau saya takut berpendapat itu akan membuat saya menjadi seperti kayak terbiasa. Jadi kalau saya berani menyampaikan pendapat itu, saya mengatakan pada diri saya berani saja dulu, karena orang tidak akan tahu pendapatnya kita kalau tidak kita sampaikan Kak. Mungkin juga kita meminta mungkin support dari
mungkin keluarga atau teman, seperti kayak memberikan, ayo berani harus berubah dari kebiasaan yang lama, Kak. Oke, oke. Berarti kita harus berani dulu ya. Iya, betul, Kak. Tapi beraninya ini pastinya kita sudah tahu apa sih yang pembahasan sedang dibicarakan. Jadi kesannya itu tidak kita asal bicara, Kak. Iya, betul. Makasih, Sa. Oke. Jadi baik ya Kak, terima kasih atas keterbukaan dan partisipasinya selama proses coaching hari ini. Berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan Kak, kita menyampaikan bahwa fokus pembicaraan kita itu ada di bagian meningkatkan rasa percaya diri. Dan saya juga menyampaikan terima kasih atas keterbukaannya Kak Eka dan maaf jika masih kurang dalam melakukan sesi coaching pada malam hari ini Kak. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Sa. Iya, bagaimana dihentikan ini, Pak? Ini.